Pengertian dan fungsi komunikasi. Komunikasi adalah proses transfer dan pemahaman makna. Komunikasi dianggap berhasil jika pesan yang diterima benar-benar dipahami oleh penerima, sebagaimana dimaksudkan pengirim. Komunikasi bukan sekedar berbicara atau mengirim pesan, tetapi memastikan bahwa makna yang dituju dapat dipahami. Komunikasi mencakup komunikasi interpersonal antara dua orang atau lebih, dan komunikasi organisasi yang mencakup semua pola, jaringan, dan sistem komunikasi dalam suatu organisasi. Kedua jenis komunikasi ini penting bagi para manajer. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, manajemen. Pada fungsi komunikasi manajemen ini terbagi menjadi dua pengendalian. Yang pertama, pengendalian formal. Organisasi menggunakan struktur resmi, hierarki, wewenang, kebijakan, dan deskripsi pekerjaan. Komunikasi berfungsi sebagai pengendalian manajemen. Ketika karyawan mengikuti aturan dan pedoman formal ini, misalnya ketika karyawan mengikuti deskripsi pekerjaan atau mematuhi kebijakan perusahaan. Yang B adalah pengendalian informal. Kelompok juga memiliki cara mengatur perilaku anggotanya, meskipun tidak tertulis. Komunikasi informal terjadi ketika anggota kelompok menggunakan tekanan sosial seperti ejekan atau teguran untuk memastikan semua orang mematuhi norma kelompok. Misalnya menegur rekan kerja yang bekerja terlalu keras atau melanggar norma. Yang kedua, motivasi. Komunikasi berfungsi untuk memotivasi karyawan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan, seberapa baik kinerja mereka, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Komunikasi diperlukan saat karyawan menetapkan tujuan spesifik, berupaya mencapai tujuan tersebut, dan menerima umpan balik tentang kemajuan pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada berbagai emosi. Komunikasi berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mengekspresikan emosi bagi karyawan. Karena kelompok kerja merupakan sumber utama interaksi sosial, komunikasi memungkinkan anggota untuk berbagi perasaan mereka, baik itu frustasi maupun kepuasan. Yang keempat, persuasi. Persuasi bisa baik atau buruk tergantung pada apakah seseorang memimpin, membujuk kelompok kerja atau untuk percaya pada komitmen organisasi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, atau membujuk kelompok kerja untuk melanggar hukum demi mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, pertukaran informasi. Fungsi terakhir komunikasi adalah pertukaran informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Komunikasi menyediakan informasi yang dibutuhkan individu dan kelompok untuk membuat keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Yang kedua, proses komunikasi dan cara komunikasi. A. Proses komunikasi. Komunikasi didefinisikan sebagai pertukaran makna yang diekspresikan dan dipahami secara timbal balik. Proses ini memiliki urutan langkah dan elemen kunci, yaitu nomor 1, pengirim, yaitu pihak yang memulai komunikasi. Yang kedua, penyandi, yaitu proses di mana pengirim mengubah idenya menjadi simbol-simbol atau kata-kata, gambar, atau gerakan yang dapat ditransmisikan. Yang ketiga, pesan, yaitu bentuk aktual dan informasi yang telah disandi. Yang keempat, saluran, yaitu media atau jalur yang digunakan untuk mengirimkan pesan, misalnya kabel atau telepon atau email. 5. Penerjemah. Penerjemah itu penerima menafsirkan kembali simbol atau isyarat pesan menjadi bentuk yang bermakna baginya. Yang keenam, penerima. Pihak yang dituju dan menerima pesan. Yang ketujuh, umpan balik, yaitu respon atau reaksi penerima yang disampaikan kembali kepada pengirim, mengonfirmasi apakah pesan telah diterima dan dipahami. Yang B, metode komunikasi. Terdapat 3 metode utama yang digunakan dalam pertukaran informasi. Nomor 1, komunikasi lisan, yaitu bentuk meliputi percakapan 1 lawan 1, pidato, diskusi kelompok, dan komunikasi informal. Kelebihannya cepat, memungkinkan
umpan balik segera dan efektif untuk mempromosikan kerjasama tim dan kesepakatan antar budaya. Kekurangannya rentan terhadap distorsi saat disampaikan melalui banyak perantara atau change. Nomor 2, komunikasi tertulis. Bentuknya seperti dokumen formal, surat, email, pesan teks, laporan, dan konten web atau blog. Kelebihannya yaitu pesan dapat diverifikasi logis dan memberikan catatan permanen. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Bentuknya segala sesuatu yang tidak diucapkan tetapi menyampaikan makna. Aspek penting: 1. Bahasa tubuh, gerakan postur, dan ekspresi wajah yang mengomunikasikan sikap, emosi, dan perhatian. Yang kedua, intonasi, penekanan pada kata-kata yang dapat mengubah arti harfiah dari pesan lisan secara dramatis. Fungsinya, pesan nonverbal seringkali mengungkapkan emosi dan maksud yang sebenarnya, melengkapi atau bahkan menggantikan komunikasi lisan. 3. Hambatan komunikasi yang efektif. 1. Kelebihan informasi, artinya volume data melebihi kapasitas pemrosesan. 2. Penyaringan atau filtering, artinya memanipulasi pesan agar terlihat lebih baik di mata penerima. Yang ketiga, emosi, artinya perasaan memengaruhi interpretasi pesan secara subjektif. Yang keempat, bahasa, artinya kata memiliki arti berbeda, jargon atau ambiguitas. Yang kelima, keheningan atau silence, artinya sengaja menahan atau mengabaikan informasi. Dan yang keenam, budaya komunikasi, artinya rasa cemas atau takut berkomunikasi secara lisan. 4. Mengatasi hambatan komunikasi. 1. Gunakan umpan balik dengan cara pastikan pesan diterima dan dipahami baik verbal dan non-verbal. Yang kedua, sederhanakan bahasa dengan cara sesuaikan bahasa dengan audiens dan hindari jargon. Yang ketiga, dengarkan aktif dengan cara dengarkan dengan konsentrasi penuh untuk memahami. Yang keempat, batasi emosi dengan cara tenang dan kendalikan emosi sebelum berkomunikasi. 5. Komunikasi organisasi yang efektif. 1. Sifat komunikasi. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang mengikuti rantai kewenangan atau rantai komando organisasi, didasarkan pada tugas pekerjaan dan bertujuan untuk melaksanakan tugas serta memelihara motivasi. Komunikasi informal yaitu komunikasi yang tidak didefinisikan oleh struktur formal, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial karyawan dan mempercepat pelaksanaan tugas. Yang kedua, arah aliran komunikasi ke bawah atau downward, dari manajer ke karyawan, misalnya instruksi atau kebijakan. Lalu ada ke atas atau upward, dari karyawan ke manajer, misalnya laporan kemajuan atau umpan balik ide. Yang ketiga ada lateral atau sampling antar karyawan pada level yang sama, memfasilitasi koordinasi dan menghemat waktu. Lalu ada diagonal, melintasi level dan area kerja, misalnya manajer pemasaran berbicara dengan staf akuntansi tingkat rendah. Yang ketiga ada jaringan komunikasi, chain network, aliran informasi mengikuti rantai komando formal. Well network, semua anggota terhubung hanya dengan satu pusat, biasanya pemimpin. Lalu ada all channel network, semua anggota bisa berkomunikasi secara langsung. Yang keenam ada komunikasi di era internet dan media sosial. Nah, ada lingkungan kerja setiap hari. Teknologi membuat kerja dan komunikasi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, sehingga keputusan lebih cepat dan berkolaborasi lebih mudah. Nah, yang ada media sosial. Media sosial internal mempermudah berbagi informasi, tetapi bisa menurunkan produktivitas dan tidak cocok untuk komunikasi sensitif tatap muka tetap penting. Nah, ada keamanan cyber. Bocoran data itu sering terjadi, sehingga organisasi harus menjaga keamanan sistem dengan kata sandi kuat, kewaspadaan, dan perlindungan perangkat. Dan yang ketujuh ada menjadi komunikator yang lebih baik.
Ada persuasi, yaitu keterampilan terpenting. Itu fokus pada mempengaruhi orang lain gunakan kerangka what, why, who, how untuk menyampaikan argumen yang rasional dan emosional. Nah, ada berbicara. Ini penting untuk presentasi dan kepemimpinan. Latih kepercayaan diri dan pastikan ucapan jelas, ringkas, dan persuasif. Nah, ada menulis, yaitu menyampaikan informasi secara koheren. Nah, caranya adalah rencanakan sebelum menulis dan gunakan bahasa sederhana dan hindari jargon dan kata-kata tidak formal. Ada membaca, yaitu meningkatkan pemahaman terhadap materi tertulis yang masif. Itu jangan takut untuk berhenti dan membaca ulang bagian yang sulit untuk memastikan pemahaman.